Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jamak. Awas, kita ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jamak, nggak tepat kalau jamak. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi, menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu, Allah kalau sudah menampilkan keagungan zatnya, itu selalu menggunakan kata inna panjang untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu, nggak sama dengan yang lain-lainnya, ada yang mahal nilainya, istimewa sekali. Saking istimewanya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh, tiap hari ada siang ada malam ya, sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal, setiap berganti. Sekarang malam, kemarin ada malam? Ada ya? Baik, malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya, dari lail jadi lailah. Saya tanya begini, kemarin saat Ramadan ada malam yang istimewa nggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya, kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi, untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah, tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segala dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat, kacang dilihat, antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab mau nggak pakai jilbab dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, nggak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur. Penglihatannya diatur. Jangan melihat yang tidak mulia kata Allah, karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absar wa qul lil mu'minati yaghuddna min absar. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu nggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia, maka muncul hukum haram.
Haram itu akarnya seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan, di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu, katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jamak disebut muttaqin. Kalau jamak disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing. Bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li lil muttaqina masyaallah.
Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran. Itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet dekati Quran, sampai bikin komunitas. Ya, sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal. Yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya, bimbingan Allahnya, kebahagiaannya gitu. Ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detil pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan.